Salib itu bentuknya vertikal sama horizontal. Hubungan kita tuh vertikal, kalau hubungan vertikal kita ini baik sama Tuhan, hubungan horizontal kita juga pasti baik, saudara. Tuhan akan menolong hubungan horizontal kita dengan baik. Ya. Jadi berkat buat Tuhan, jadi berkat buat orang lain. Saya mau menyapa semua jemaat global kita, juga para YouTube subscribers kita. Dimanapun juga mereka berada yang setia mengikuti channel pelayanan kita. Hari ini saya akan berkhotbah tentang pemimpin rohani. Saudara, berkuasa memimpin atau mengelola bumi adalah tujuan Tuhan menciptakan manusia di bumi ini. Dari generasi ke generasi, selama bumi ini masih ada, tujuan Tuhan tidak pernah berubah. Ini juga perintah pertama yang diberikan Tuhan kepada manusia. Saya akan baca dari Kejadian 1 ayat 26. Dari 26 sampai 28. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, kalau saudara lihat, berkuasalah dalam bahasa Inggris dikatakan may rule over, ya, to rule over, menguasai, mengelola, memimpin, saudara ya. Nah, itu sebabnya kepemimpinan rohani atau kepemimpinan seperti yang dikehendaki Tuhan itu adalah hal yang paling penting dan paling dibutuhkan dalam hidup orang percaya. Karena memang Tuhan menciptakan kita untuk mengelola bumi, untuk memimpin bumi, ya, untuk memanage bumi ini. Baik laki-laki ataupun orang perempuan, orang percaya itu harus bisa menjadi pemimpin yang dikehendaki oleh Allah. Pemimpin rohani yang dikehendaki oleh Allah. Yang dimaksudkan Tuhan. Laki-laki harus bisa memimpin istrinya dan anak-anaknya, bisa memimpin perusahaannya, bisa memimpin pekerja-pekerjanya, orang-orang yang di dalam rumahnya maupun di luar rumahnya. Perempuan juga begitu, saudara, harus bisa memimpin anak-anaknya dan orang-orang yang membantu pekerjaannya, baik di dalam rumah ataupun di luar rumahnya. Saudara lihat di sini, laki perempuan, mereka butuh keterampilan atau kemampuan untuk memimpin. Tetapi bukan sekedar menjadi pemimpin biasa, tapi menjadi pemimpin rohani. Ini penting sekali. Pemimpin yang dikehendaki Allah, pemimpin seperti yang direncanakan oleh Tuhan. Ya. Kepemimpinan rohani yang baik akan menghasilkan pribadi-pribadi yang berkarakter dan berkualitas baik dari generasi ke generasi. Saudara harus tahu bahwa setiap manusia di zaman apa saja, di generasi apa saja, itu sebetulnya hasil produk dari generasi sebelumnya. Ya. Kalau kita orang tuanya membeli, tidak bisa memimpin anak-anak kita, bisa dibayangkan bagaimana jadinya anak-anak kita. Anak-anak kita pasti akan jauh lebih membeli daripada kita, betul? Ada peribahasa yang berkata, guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Artinya apa? Sesuatu yang kalau contohnya kurang baik,
maka sesuatu yang kurang baik ini akan menghasilkan yang lebih kurang baik lagi. Dan itu akan terus turun-temurun, saudara. Karena itu dalam memandang sebuah kehidupan, kita tidak boleh cuma memandang zaman kita saja atau diri kita saja. Kita harus punya pengertian atau pemahaman, bisa melihat jauh ke depan, bahwa apa yang kita lakukan hari ini berdampak pada generasi yang akan datang, generasi kita selanjutnya. Itu sebabnya kepemimpinan rohani tadi saya katakan sesuatu yang paling dibutuhkan dan paling penting di dalam hidup orang percaya. Banyak teori kepemimpinan, tetapi kepemimpinan yang dikehendaki oleh Tuhan, itu yang kita mesti pelajari, kita mesti mengerti. Ya. Nah, kualitas pemimpin rohani ini bisa dilihat dari outputnya, dari hasil kerjanya, dari dampak yang dihasilkan selama kepemimpinannya. Makanya ada peribahasa kan, dari buah dikenal pohonnya. Dampaknya itu kelihatan. Kalau saudara pemimpin yang baik, pemimpin rohani yang baik, dampaknya kelihatan dari anak saudara. Demikian juga nanti dari cucu saudara. Ini akan terus turun-temurun, akan terus mengalir, saudara. Ya. Kualitas itu akan mengalir terus. Ya. Peristiwa pemilihan Daud sebagai raja pengganti Saul menunjukkan bahwa kriteria manusia di dalam kepemimpinan itu beda dengan Tuhan. Manusia melihat penampilan orangnya, tapi Tuhan melihat hatinya. Di sini bedanya, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Itu sebabnya pagi ini kita akan belajar dari kepemimpinan Daud. Ya. Daud itu orang berdosa dan tidak sempurna, tapi berkenan di hati Tuhan. Dia menjadi pemimpin yang berkenan di hati Tuhan. Nah, dari Daud ini kita akan belajar apa kriteria pemimpin rohani itu apa. Pemimpin yang dikehendaki Tuhan itu apa, kriterianya bagaimana. Mari kita baca 2 Samuel pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ini dulu yang kita mau baca. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Yisril, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya mengelilingi yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kriteria pertama pagi hari ini yang bisa kita pelajari dari Daud. Nomor 1, pemimpin rohani itu selalu bertanya kepada Tuhan dan mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Ini pemimpin rohani. Ya. Kita seringkali mendengar orang berkata, gitu aja kok tanya Tuhan, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Perhatikan, ya. Daud ini terkenal sebagai pemimpin yang selalu bertanya kepada Tuhan tentang segala sesuatu yang akan dikerjakan atau yang harus dikerjakannya. Ini Daud. Nah, coba perhatikan saudara, dari ayat 1 ini, perhatikan. Apa yang ditanyakan Daud? Pergi ke kota mana? Ya toh? Tanya sama Tuhan, pergi ke kota mana? Di tanah Yehuda, ditanya Tuhan, ditanya pergi ke kota mana? Saudara pernah tanya sama Tuhan enggak kalau mau pergi ke luar kota? Tuhan, saya enaknya holiday kemana? Siapa yang tanya gitu sama Tuhan? Atau menetapkan dulu, saya mau holiday dulu ke sini Tuhan ya, terus baru minta restu sama Tuhan. Saya perhatikan ya, Daud ini luar biasa. Kelihatannya seremeh saudara. Latar belakangnya kenapa dia tanya begini? Karena Siklak, tempat markasnya Daud, sudah dibakar sama orang Amalek. Jadi dia sudah tidak punya tempat lagi berteduh. Dan dia punya kemungkinan mau pergi kemana saja.
Tapi dia tanya sama Tuhan, Tuhan, aku boleh nggak pergi kemana? Pergi ke Yehuda katanya. Pertanyaan yang umum dan sederhana. Jawabnya Tuhan apa? Pergilah. Saudara perhatikan ya. Kalau kita tanyanya umum, Daud tanyanya umum, dijawab umum. Tapi kemudian Daud bertanya apa lagi? Pergi ke kota mana? Lebih detail. Tanyanya kemana, Tuhan bilang pergilah. Tapi kalau Daud tanya ke kota mana, lebih detail. Tuhan jawabnya juga lebih detail. Ke Hebron katanya. Saudara biasakan kalau tanya sama Tuhan yang detail. Ya. Saya belajar ini dari ketika saya pertama kali bertobat waktu mahasiswa. Saya diajar waktu itu kita nggak punya belum punya pacar, belum punya apa ya saudara ya. Tapi diajar kalau minta atau tanya sama Tuhan harus detail. Belajar detail. Tujuannya apa? Supaya kita lebih fokus terhadap apa yang kita minta. Dan kita menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ya. Pertanyaan Daud ini tidak penting sama sekali. Karena apa? Karena kita tahu pada waktu itu Saul sudah mati. Tidak ada lagi orang yang mengejar-ngejar Daud. Jadi Daud bisa pergi kemana saja. Tidak tanya sama Tuhan pun dia bisa. Kenapa? Daud disertai panglima-panglima perang yang luar biasa. Ya. Ada Yoab, ada Abisai, ada Asael. Ini 3 panglima perang yang terkenal. Panglima perangnya Daud yang gagah berani. Disertai 600 pasukan Daud. Dan sekarang tidak ada lagi yang mengejar Daud. Daud bisa kemana saja. Jadi pertanyaan ini kepada Tuhan, Tuhan boleh nggak aku pergi ke Yehuda? Tuhan bilang pergi. Ke kota mana Tuhan? Hebron. Kelihatannya sederhana, saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada pertanyaan anaknya yang sederhana. Amin. Tidak ada yang kurang penting. Semua penting. Pertanyaan saudara dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Bagi Tuhan semua penting. Kenapa? Kita ini anaknya Dia. Anaknya Tuhan, saudara. Kalau kita manusia mungkin masih bisa mikir. Kalau anak kita tanya, kita bilang, itu pertanyaan tidak penting. Kita seringkali ngomong, gitu aja kok ditanyain. Tapi bagi Tuhan, enggak. Tidak ada pertanyaan anaknya yang tidak penting bagi Tuhan. Semua pertanyaan anaknya penting. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Cinta itu membuat orang yang kita cintai jadi penting. Kalau orang itu ngomong sama saudara, aku cinta padamu. Tapi terus prioritasnya dia bukan saudara, jangan percaya. Kalau orang itu berkata, aku cinta padamu, tapi prioritasnya saudara. When you need her or when you need him, she or he is there. Itu saudara baru percaya. Berapa banyak kita ini melihat atau mendengar orang ngomong, aku cinta padamu, tapi ketika saudara membutuhkan, dia tidak ada di sana. Ketika saudara minta makan, dia jawab, ambil sendiri. Jangan percaya, saudara. Jangan percaya kalau dia mengasihi saudara. Tuhan itu mengasihi kita dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Tuhan menganggap kita itu penting. Saya mau saksi, tapi saksi saya ini selalu tentang makanan. Jadi saudara jangan bosan. Ya. Satu hari saya ini joke sama Tuhan, bercanda sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan kalau engkau peka, engkau mesti tahu apa yang aku inginkan, oke? Kedua, aku minta Tuhan. Saya bilang lagi, kalau engkau peka, aku minta apa yang aku inginkan dalam hatiku ini, suruhlah si A
untuk nanti bawa apa yang saya inginkan dalam hati saya ini untuk saya. Hari Minggu ini. Dahsyat enggak, saudara? Luar biasa ya. Saya kepingin apa enggak saya kasih tahu Tuhan, tapi saya batasi Tuhan dengan menunjuk si A ini. Saya minta si A Tuhan, bukan yang lain, tapi si A. Untuk bawa apa yang saya inginkan ini hari Minggu ini Tuhan. Lewat minggu ini sudah nggak cocok lagi. Saya godain Tuhan begitu. Singkat cerita saudara, minggu itu terjadi, si A ini datang ke gereja, ketemu saya, mulai dari awal kebaktian sampai akhir kebaktian, dia nggak ngomong apa-apa. Nah, dalam hati saya mulai godain Tuhan lagi, bercanda lagi sama Tuhan. Nah Tuhan, ini sudah mau pulang ini. Berarti engkau nggak peka Tuhan. Sebelum pulang, ketemu sama si A ini. Dia ngomong, aduh, aku ini belikan kamu gitu ya, belikan kamu sesuatu tapi aku lupa nggak bawa. Tapi nanti tak anterin dah. Hari ini, habis gini kamu mau kemana? Tak anterin ke situ. Saudara tahu apa yang dianterinnya? Persis sama seperti apa yang saya inginkan dalam hati saya. Dahsyat enggak saudara? Oh luar biasa saudara. Tuhan itu menganggap kita ini penting. Kita ini suka ngomong tapi cuma lip service saudara. Tapi Tuhan tidak. Dia tidak pernah lip service sama kita. Kalau dia mengasihi kita, dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Anak-anaknya selalu dipandang penting sama dia. Luar biasa. Ya, luar biasa. Selalu bertanya kepada Tuhan. Ini cirinya pemimpin rohani. Tuhan itu senang ditanyai kita, saudara. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya. Nanti saudara coba ya rasakan. Tujuannya apa saudara? Supaya saudara bisa membangun hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Tuhan mau kita itu punya hubungan pribadi dengan Dia. Ya. Ketika orang Filistin menyerang Daud di lembah Refaim, Daud tanya kepada Tuhan tentang strategi perangnya. Luar biasa. Karena itu saudara jangan lupa tanya sama Tuhan. Dalam segala sesuatu yang saudara mau lakukan, tanya sama Tuhan. 2 Samuel pasal 5 ayat 23 sampai 25. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saudara, inilah Tuhan. Ini perlunya tanya sama Tuhan. Apa? Timing, saudara. Strategi dan timingnya. Strateginya betul, bagus, timingnya keliru semua, saudara. Ya. Dan Dia yang menguasai waktu, saudara mesti ingat itu. Sehingga ketika kita bertanya sama Tuhan, Tuhan tuh ngajari kita tepat waktunya, saudara. Ya. Luar biasa. Saya mau saksi lagi. Hari Sabtu yang lalu saya mengunjungi seseorang yang sudah lama gak ke gereja. Hari panas Sabtu yang lalu itu sampai 35 derajat. Ya. Saya pikir panas-panas gini enaknya bawa semangka aja gitu ya. Lalu kami beli semangka 7 kilo besar, saudara.
bawa ke sana. Dalam hati saya juga mikir, iya ya, panas-panas gini makan semangka enak ini. Dalam hati saya, wah ini kalau nanti pas semangkanya dipotong bisa makan lumayan gitu ya saudara. Karena saya kepingin. Sudah sampai di rumahnya saya kasihkan semangkanya. Sampai pulang semangkanya nggak keluar saudara. Yang keluar lain, rock melon yang keluar saudara. Saya bilang sama Tuhan, loh Tuhan, kok yang kali ini keluarnya rock melon Tuhan? Bukan yang seperti saya kepingin. Kalau makan semangka panas-panas kira seger Tuhan, saya bilang. Sudah, hari Sabtu berlalu. Hari Kamis, ada orang datang pada saya. Lucu, saudara. Bawa semangka. Jauh-jauh berat-berat bawa semangka, saudara. Saya ngelihat Tuhan, engkau tuh memang tidak pernah luput, saudara. Saya bilang, Tuhan itu dahsyat, ya. Timingnya cuma beda, hari Sabtu ini sekarang dijadikan hari Kamis, tapi sama. Ya. Luar biasa Tuhan. Kelihatannya kecil, enggak. Bagi Tuhan itu enggak ada yang kecil. Ya. Apa yang saudara inginkan, apa yang saudara butuhkan, penting bagi Tuhan. Jangan pernah anggap apa yang saudara butuhkan itu tidak penting. Karena itu selalu konsultasi sama Tuhan, selalu tanya sama Tuhan. Supaya apa? Tidak salah jalan, saudara. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu, dalam setiap keputusan, dalam setiap rencana, libatkan Tuhan. Karena hidup ini tentang Tuhan, bukan tentang kita. Yang punya kehidupan ini Tuhan, yang mengatur jalan hidup kita ini semua Tuhan, bukan kita sendiri. Ya. Kita selalu pakai GPS kalau nyetir mobil ya. Kita selalu mempercayakan arah mobil kita ini kepada GPS kita supaya enggak salah jalan, enggak kesasar. Demikian juga arah kehidupan kita itu pertaruhkan kepada GPS-nya Tuhan, saudara. Kalau dia pimpin kita pasti enggak bakal salah. Ya. Meskipun kadang-kadang tidak saudara inginkan, tapi percayalah bahwa apa yang terjadi dalam hidup saudara itu pasti baik. Tidak ada yang tidak baik. Kelihatannya menderita, kelihatannya sengsara. Ya, khotbah saya yang lalu sudah kita bicarakan. Kita menjadi tawanan roh. Orang yang menjadi tawanan roh harus seperti dipaksa oleh Roh Kudus. Kelihatannya harus menerima apa yang tidak kita inginkan. Tapi percaya, kalau Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pasti baik. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi jangan milih-milih saudara. Ya. Nanti kalau saudara pilih-pilih dan saudara tidak taat sama Tuhan, saudara tidak akan mendapatkan yang terbaik. Tapi kalau saudara nerimo, saudara bersyukur terhadap segala sesuatu yang saudara alami, nanti lihat semuanya baik. Di balik penderitaan sekalipun ada kebaikan Tuhan di sana. Tidak ada hidup ini terus gelondong sendiri, jalan sendiri. Enggak, saudara. Semua diatur sama Tuhan. Karena itu percayakan diri kita kepada Tuhan. Kita mempercayai Tuhan sudah baik, tapi mempercayakan diri kepada Tuhan itu lebih baik. Karena saudara akan mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Ya. Pertanyaan pertama Daud kepada Tuhan bukan kapan saya jadi raja. Logikanya setelah Saul mati dan Daud bebas, tidak ada lagi yang mengejar-ngejar dia untuk membunuhnya. Logikanya Daud bisa tanya atau mikir, kapan ya saya ini jadi raja? Diurapinya sudah, dinobatkannya belum. Malah diuber-uber sama Saul, harus melarikan diri, masuk gua, pura-pura gila, dan sebagainya, saudara. Bayangin, orang yang sudah dinobatkan, diurapi jadi raja, harus mengalami kehidupan yang seperti itu. Saudara, orang dikejar-kejar mau dibunuh, saudara dikejar-kejar, satu orang yang saudara bingung. Saudara akan lari dan menyembunyikan diri.
Karena sudah tahu hidup saudara berharga. Ini yang ngejar, dia raja plus tentaranya yang luar biasa, tentara Israel. Kemungkinannya Daud hidup kecil sekali, saudara. Tapi buktinya apa? Saul tidak bisa menjamah Daud sedikit pun. Ketika dia sudah bebas dari ancaman ini, bagaimana pertanyaan Daud? Dia tidak tanya, kapan Tuhan aku dinobatkan jadi raja? Kapan jadi rajanya ini kapan? Aku sudah bosen Tuhan diuber-uber kayak gini. Kapan jadi rajanya? Kalau saudara pasti tanyanya kapan, betul? Saya pun juga akan tanya, kapan Tuhan ini? Kapan? Waktu ginjal saya harus dicuci setiap hari. Saya bilang sama Tuhan, kapan Tuhan? Tuhan kirim ginjal yang baru dari surga ini kapan? Tapi saya percaya, ya, kalau kita nggak sembuh atau belum sembuh, itu berarti kita nggak sembuh, saudara. Tenang aja, penyakit itu kalau nggak jalan Tuhan memanggil saudara pulang ke surga, pasti sembuh. Nggak ada alasan buat Tuhan, nggak ada kesulitan buat Tuhan untuk menyembuhkan saudara. Apapun bentuk jenis penyakit saudara, nggak ada yang mustahil bagi Dia. Bagi Tuhan penyakit kita itu kecil. Bagi kita terasa besar dan terasa mendebarkan gitu ya, menegangkan. Waktu saya divonis kanker darah yang tidak ada obatnya, dokter bilang kamu tak kasih waktu 9 bulan untuk kemo katanya. Kalau kuat bagus, kalau nggak kuat ya sudah, goodbye katanya saudara. Ini dokter Australia itu saya senangnya gitu, ngomong jujur terus terang gitu. Tapi ketika saya dikasih tahu gitu, dalam hati saya berkata, loh, hidup saya ini bukan di tangan dokter, bukan apa katanya dokter, tapi apa kata Tuhan, saya bilang. Dan puji Tuhan, ya, 3 bulan kanker saya gone. Dokter masih nggak percaya, diteruskan lagi 2 bulan, tetap nggak ada. Akhirnya dokter stop. Saudara, bagi Tuhan itu nggak ada yang besar. Kesulitan persoalan itu nggak ada yang besar, semua kecil. Ya. Pertanyaan Daud bukan kapan aku jadi raja Tuhan, kapan dinobatkan, enggak. Karena dia tahu, Daud tahu kedudukan, jabatan, ya, segala itu anugerah. Karena itu kalau saudara perhatikan, kepemimpinan Daud ini didasarkan pada hubungan pribadinya dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan, baik, tidak ada khawatir, tidak ada takut dalam hidup ini. Amin. Siapa di sini yang masih punya takut dan khawatir? Ada? Tidak ada ya? Haleluya, puji Tuhan. Iya. Tidak perlu saudara khawatir. Kenapa? Karena saudara tahu hidup saudara ada di tangan Tuhan. Biar sudah sampai di atas meja operasi, di ujung kehidupan saudara, kalau Tuhan belum panggil, dikembalikan lagi, saudara. Ya. Jadi jangan pernah ada persoalan yang bisa membuat saudara stres. Tidak. Apapun bentuk persoalan saudara, jangan pernah biarkan persoalan itu menjadikan hidup saudara stres. Bersukacitalah, karena sudah tahu hidup saudara Tuhan yang punya. Amin. Langkah kehidupan saudara Dia yang menentukan. Ya. Kepemimpinan rohani, saudara menjadi pemimpin rohani tidak akan pernah bisa kecuali saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini kuncinya. Kepemimpinan kita diuji untuk bertanggung jawab, memikirkan dan melayani orang lain. Ya. Kenapa Daud tanya mesti pergi kemana dan di kota apa? Karena dia tahu di belakang dia ini ada orang yang mengikuti dia. 600 pasukannya dan beberapa orang keluarga dan rumah tangga mereka. Kira-kira diperkirakan ada 1000 orang lebih bersama Daud pada waktu itu.
Pemimpin rohani tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Makanya dia tanya sama Tuhan, karena Daud tahu orang-orang ini butuh tempat berteduh. Siklak sudah dibakar, dia butuh tempat yang baru. Dia pentingkan itu. Ya. Ini menunjukkan kepemimpinan rohani itu punya, kalau tadi hubungan vertikal sama Tuhan, ini hubungan horizontal. Dua hubungan vertikal dan horizontal ini mesti seimbang. Ya. Ada orang yang cuma tiap hari ngirim marifat, hubungan pribadi sama Tuhan bagus, tapi dia tidak jadi kesaksian yang baik buat keluarganya, buat orang-orang di sekitarnya. Nah mungkin salib itu bentuknya vertikal sama horizontal. Hubungan kita tuh vertikal, kalau hubungan vertikal kita ini baik sama Tuhan, hubungan horizontal kita juga pasti baik, saudara. Tuhan akan menolong hubungan horizontal kita dengan baik. Ya. Jadi berkat buat Tuhan, jadi berkat buat orang lain. Ya. Dan kepemimpinan, kualitas kepemimpinan kita tuh diuji dengan tanggung jawab kita untuk melayani orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang dipercayakan sama kita. Omong kosong katanya kalau kita ini bisa melayani Tuhan tanpa melayani orang lain, nggak bisa. Saudara tidak bisa melayani Tuhan tanpa melayani orang lain, nggak mungkin. Karena kasih saudara kepada Tuhan dimanifestasikan dengan kasih saudara kepada sesama saudara, kepada orang lain. Kebaikan hati saudara terhadap Tuhan dimanifestasikan melalui kebaikan saudara terhadap orang lain. Jadi hubungan vertikal ini diselesaikan dengan hubungan horizontal yang nyata, bukan cuma teori, bukan cuma ngomong tok. Ya. Karunia kepemimpinan kita ditambahkan Tuhan ketika kita mau bertanggung jawab atas hal-hal yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ya, kita ingat Matius pasal 25 ayat 21 sampai 20 dan 29. Saya akan bacakan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya. Saudara, banyak Tuhan tuh memberi banyak orang talenta. Ada yang 1, 2, ada yang 5, ada yang diberi sedikit, ada yang diberi banyak. Tapi banyak orang yang diberi talenta sama Tuhan ini tidak mau menggunakannya dengan berbagai alasan. Yang paling banyak alasannya karena takut gagal, takut tidak bisa, ya, takut tidak berhasil dan sebagainya. Saudara, orang yang tidak melakukan apa-apa itu bukan berarti aman, enggak. Ayat 29 tadi berkata, apa saja, siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Siapa di sini yang ngerti bahasa Mandarin? Ada? Ya, ada yang ngerti ya? Kalau saudara ngerti bahasa Mandarin, dipakai enggak? Kalau enggak dipakai, lupa apa enggak? Iya. Sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita, itu ada tujuannya. Jangan dipikir saudara bisa bahasa Mandarin cuma buat cangcingcong aja, enggak. Bukan cuma itu saudara, tapi Tuhan punya tujuan supaya saudara jadi berkat di komunitas orang yang bisa berbahasa Mandarin. Bukan cuma sekedar sudah dikasih kesempatan untuk ngomong Mandarin, kelihatan pinter Mandarin. Tapi kalau nggak digunakan, biar sudah belajar sampai rambut beruban, atau karena sampai lebaran kuda, sudah nggak bakal bisa menikmati itu. Dan lama-lama kalau nggak dipakai, diambil sama Tuhan.
Itu cuma contoh sederhana aja. Talenta yang diberikan kepada Tuhan yang bisa diambil sama Tuhan. Saudara bisa main musik. Enggak saudara pakai buat main musik. Lama-lama hilang saudara. Saya bisa main gitar. Lama enggak main gitar. Kunci yang sederhana aja saya lupa. D7 itu di mana ya? Lupa saya. Kalau lupa artinya apa? Sudah diambil sama Tuhan. Betul enggak? Saudara, ini contoh saudara sederhana. Saudara dikasih talenta Tuhan masak. Saudara enggak pakai buat masak. Lama-lama lupa saudara. Resepnya hilang katanya. Ya. Karena itu saudara, mari kita betul-betul belajar ya, menghargai Tuhan. Dengan apa? Selalu tanya sama Tuhan dan selalu berbuat baik, selalu mementingkan, memikirkan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Yang membuat kita berhenti memikirkan dan bertanggung jawab terhadap orang lain itu karena ego kita sendiri. Ego kita ini yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Artinya apa? Ego kita sendiri juga yang menghalangi kebaikan kita kepada Tuhan. Tuhan bilang, apa yang kamu berikan secangkir air ini kepada hambaku yang paling rendah, paling paling sederhana ini, engkau sudah melakukannya buat aku, kata Tuhan. Artinya kebaikan yang kita mau lakukan kepada Tuhan, kasih yang kita mau berikan kepada Tuhan, itu mesti disalurkan lewat orang lain, lewat orang-orang yang terdekat dengan hidup saudara, lewat suami, istri, anak, orang tua saudara, lewat teman saudara, orang-orang yang di sekitar saudara ini. Yang paling kecil pun yang saudara lakukan itu saudara lakukan buat Tuhan. Ya. Satu hari saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, gereja kita ini kekurangan guru sekolah minggu. Terus saya pakai ayat, saudara. Matius 9 ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kirim dong Tuhan pekerjamu untuk melayani sekolah minggu. Kasihan keluarga yang datang bawa anak kecil tidak bisa dilayani. Akhirnya pergi lagi. Lalu hal yang mengagetkan saya, Tuhan ngomong gini, baik itu gereja kita bukannya tidak punya guru sekolah minggu. Banyak yang bisa jadi guru sekolah minggu, tapi tidak berani tampil, tidak berani mengajukan diri, saudara. Saya sadar, saya diingatkan oleh Tuhan. Memang saya sudah pernah approach beberapa orang untuk jadi guru sekolah minggu. Yang saya tahu dia bisa. Saya nggak approach orang yang saya tahu dia tidak bisa. Tapi orang-orang yang saya pandang bisa ini, dia alasan tidak bisa. Loh, saya ngelihat dia bisa, dia bilang tidak bisa. Ya. Tapi saya nggak pernah maksa. Kenapa? Karena pelayanan itu tidak bisa dipaksa. Pelayanan itu sebuah panggilan yang harus keluar dari kemauan diri kita sendiri. Kalau enggak, pelayanan itu menjadi beban, saudara. Padahal melayani Tuhan itu kan menjadi berkat, betul enggak? Bukan jadi beban. Saya nggak mau memberikan beban kepada orang yang tidak rela, tidak ikhlas melayani. Nah kemudian saya diingatkan Tuhan. Ibu-ibu kita di gereja ini luar biasa, saudara. Saudara tahu kan, sudah 1 bulan lebih ini, nggak tahu sudah 1 bulan atau 2 bulan ya, kita tiap kali habis kebaktian mulai ada makan siang lagi, ya. Saudara tahu ibu-ibu yang masa ini, dia tidak minta uang dari gereja, saudara. Dia keluar duitnya sendiri, meskipun di situ disediakan kotak persembahan,
bagi saudara yang mau mendukung pelayanan F&B ini, food and beverage ini. Tapi saya sendiri terus terang ngaku sering lupa ngasih nyemplungin duit di kotak itu, saudara. Apalagi kalau sudah ahon nyediain saya makan, waduh, jadi lupa, saudara. Waktu saya mau nyemplungin kok sudah hilang, kotaknya ndak ada. Gitu ya. Saudara, tapi ini ibu-ibu ini luar biasa. Dia bersedia keluar tenaga, keluar uang, keluar waktu untuk melayani jemaat. Bayangin, masa buat orang segini tidak gampang loh, saudara. Bukan sesuatu hal yang mudah. Apalagi kayak minggu yang lalu, rawonnya Pak Santoro. Waduh, enaknya, saudara. Orang Surabaya itu kalau ngomong enak, enak katanya, saudara. Itu orang Surabaya. Dibikin lebih mantep gitu, saudara. Masak itu tidak gampang. Saudara, makannya gampang. Masaknya nggak gampang. Korban waktu, korban tenaga, korban uang, luar biasa, saudara. Saya bisa lupa nyemplungin ke kotak persembahan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Saya dapat kabar, bocoran kabar. Ada orang yang bukan dari jemaat kita bisa memberi persembahan untuk F&B ini. Dahsyat enggak, saudara? Luar biasa Tuhan. Sekecil apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan, Dia tidak pernah lupa. Dan Dia tidak pernah ngutang, saudara. Dia akan kembalikan berkatnya melimpah berlipat kali ganda dalam kehidupan saudara. Melalui ini semua kalau kita bisa lihat apa sebetulnya? Ego kita ini yang dikorbankan. Selama ego kita ini masih kita pegang, semua masih aku, tidak bakal bisa, saudara. Menjadi pemimpin itu mesti berani korban, saudara. Mari kita kembangkan kepemimpinan rohani kita, saudara. Ya. Karena apa yang ada di dalam diri kita, yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita, mari kita jawab itu dengan kita mengeksekusi, kita melakukannya, mengaplikasikannya dalam satu kehidupan yang real, yang nyata dalam hidup ini. Ya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Pemimpin rohani selalu bertanya kepada Tuhan dan mementingkan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Artinya ego kita mesti disacrifice. Yang kedua, saudara, saya ingin ajak saudara baca 2 Samuel pasal 2 ayat 4 sampai 7. Ya. 1, 2, 3. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang, dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Saudara, orang Yabes Gilead ini adalah orang-orang yang tinggal di sebelah timur Sungai Yordan. Orang-orang ini dulu pernah diselamatkan Saul ketika Bani Amon menyerang mereka. Jadi apa yang dilakukan orang Yabes Gilead ini kepada Saul pada waktu Saul mati, mereka ini menguburkan jenazahnya Saul dan anak-anaknya. Artinya apa yang mereka lakukan ini sebetulnya adalah satu balas budi terhadap apa yang sudah lebih dulu dilakukan Saul kepada mereka. Ya.
Nah, kalau saudara perhatikan, apa yang dilakukan orang Yabes Gilead ini kepada Saul itu kan sederhana sekali, balas budi. Karena dulu mereka pernah ditolong dari Bani Amon oleh Saul, sekarang waktu Saul mati, mereka menguburkan Saul. Ya. Tapi kalau saya perhatikan di dalam ayat 7 ini, perhatikan di sini, kuatkanlah hatimu sekarang, jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Wah, luar biasa. Ternyata orang gagah perkasa di hadapan Tuhan itu bukan yang jago gelut, bukan. Tapi orang-orang yang tahu berbalas budi. Ini yang di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang gagah perkasa. Saudara, dalam hidup ini, betapa seringnya kita ini lupa balas budi, betul? Ini kelemahan manusia. Kenapa? Kayak ego tadi, saudara. Karena adanya ego tadi itu. Orang itu sudah berbuat kebaikan ribuan kali kepada kita, tapi hanya karena satu kesalahan yang dia buat sama kita, yang ribuan kali kita hilangkan, yang kita ingat satu aja kesalahannya. Padahal kita mestinya balas budi kepada 1000 kebaikan ini. Tapi dengan alasan satu kesalahan tadi kita melupakan dia. Dan di sini ditunjukkan sama Tuhan bahwa seorang pemimpin rohani itu orang yang menghargai legasinya Tuhan di dalam hidup seseorang. Apa yang menjadi sikap Daud pada waktu ini? Dia berkata, karena kamu sudah berbuat baik kepada Saul seperti itu, maka aku akan melakukan kebaikan yang sama. Wah, luar biasa. Daud ini orang yang menghargai legasi. Legasi itu apa yang sudah pernah dilakukan Tuhan dalam hidup Saul. Yaitu apa? Mengurapi Saul jadi raja. 2 kali Daud punya kesempatan membunuh Saul, dia tidak lakukan. Kenapa? Karena Daud menghargai legasi Tuhan ini. Bahwa Tuhan sudah mengurapi Saul jadi raja. Dia tidak berani sentuh Saul, saudara. Karena dia bagi Daud, di mata Daud, Saul ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Tidak berani dia sentuh. Meskipun Daud sudah tahu Saul ini sudah ditolak sama Tuhan. Bagaimana dia tahu ya? Karena Tuhan sudah menunjuk dia, sudah mengurapi dia menjadi raja, menggantikan Saul. Tapi inilah Daud. Kualitas kepemimpinan Daud sebagai pemimpin rohani yang hebat. Menghargai legasi Tuhan di dalam hidup Saul, dalam hidup seseorang. Orang yang mengejar-ngejar dia untuk membunuh, dia hormati. Bukan hormati Saul, tapi menghormati legasinya Tuhan terhadap Saul. Karena dia menghormati legasi Tuhan terhadap Saul, maka dia melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Yabes Gilead ini kepada Saul adalah suatu kebaikan yang dia mesti balas. Luar biasa ya. Kebaikan yang mesti dia balas, kasih dan kebaikan yang dia mesti balas. Wow, luar biasa saudara. Luar biasa. Bagaimana penerapannya dalam hidup kita? Saudara, kalau kita masih khawatir hari ini, kalau kita masih takut hari ini, artinya kita ini masih belum bisa menghargai legasi Tuhan dalam hidup kita selama ini. Pemimpin rohani adalah orang yang bisa menghargai legasi Tuhan selamanya. Meskipun Saul sudah mati, tapi legasinya tetap ada. Bayangin saudara ya. Apa yang sudah dilakukan Tuhan terhadap Saul masih tetap dihormati oleh Daud. Meskipun Saulnya sudah mati. Tapi Daud tahu, Saulnya mati, Tuhannya hidup. Amin.
Jadi legasinya betul-betul dihargai oleh Daud, sehingga dia melihat kebaikan yang dilakukan orang-orang Yabes Gilead ini sebagai satu kebaikan yang dia mesti balas dengan kebaikan yang sama. Wow, luar biasa saudara. Kalau hari ini kita masih khawatir, masih takut, artinya kita tuh gak mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, apa yang sudah dilakukan Tuhan selama kehidupan kita ini. Selama 65 tahun saya hidup ini, berapa banyak kebaikan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya? Banyak sekali. Banyak sekali. Itu artinya lewat semua problem, masalah yang ada dalam kehidupan saya, ada jejak kaki Tuhan di sana, betul? Ada jejak kaki Tuhan yang sudah menyelesaikan semua masalah kita selama saudara hidup sampai hari ini. Apa masih kurang bukti kalau Tuhan itu bekerja dengan dahsyat dalam hidup kita? Kita masih hidup loh saudara. Ini Saulnya sudah mati, ini kita masih hidup loh. Kenapa kita masih khawatir, masih takut terhadap semua persoalan yang ada pada hari ini yang saudara hadapi? Padahal sudah terbukti selama ini persoalan-persoalan yang saudara hadapi, yang saudara alami, sudah diselesaikan oleh Tuhan. Ingat ya, kalau saudara masih takut dan khawatir dalam hidup ini, terhadap semua persoalan yang ada, yang saudara hadapi hari ini, artinya saudara belum bisa menghargai legasi Tuhan dalam hidup saudara sendiri. Tuhan yang sudah menyelesaikan semua persoalan saudara selama saudara hidup selama ini, saudara kurang menghargainya. Itu menyebabkan saudara selalu takut dan khawatir. Amin. Kalau saudara bisa menghargai segala legasinya dalam kehidupan kita, ingat, lihat kembali ke belakang, hitung berkatnya satu persatu dalam setiap masalah, dalam setiap momen-momen kesulitan saudara. Kalau saudara masih survive selama ini, itu tandanya ada jejak kaki Tuhan yang menyelesaikan semua persoalan saudara dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Jangan pernah khawatir masa depan ini. Seringkali orang khawatir terhadap masa depan karena tidak bisa lihat masa depan. Loh, jangan lihat masa depan yang belum bisa saudara lihat. Lihatlah masa lalu yang sudah saudara alami. Nangkap ya saudara? Ada jejak kaki kebaikan Tuhan di masa lalu saudara yang membuat saudara survive sampai hari ini. Dan kalau Tuhan sudah membawa saudara survive sampai hari ini, Tuhan yang sama akan membawa kita survive di masa yang akan datang. Yang kedua, pemimpin rohani adalah orang pemimpin yang menghargai legasi Tuhan selamanya. Amin. Contoh Daud ini luar biasa, saudara. Ya. Ini kalau saya teruskan khotbah sampai siang nanti, saya diprotes Gideon. Ya. Karena itu saya akhiri. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu yang luar biasa hari ini. Kami boleh belajar menjadi pemimpin rohani. Biarlah kami mau praktekkan dalam hidup ini Tuhan, bahwa pemimpin rohani adalah orang yang bisa menghargai legasi Tuhan selamanya. Orang yang selalu bertanya kepada Tuhan dan mementingkan orang lain lebih daripada diri sendiri. Bapa, tolong urapi kami semua. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menikmati Engkau dalam hidup ini, menikmati hidup ini karena-Mu, karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.